Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Anak-anak apa kabar? Hari ini bersama saya Pak Iman di Mr. IM. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi kelas 11 bab 6, yang mana sebelum kita membahas materi pada video ini, kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran pada video ini dapat kalian resapi dengan baik. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita. Pak Iman, persilakan. Doa selesai. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran pada video ini, Pak Iman mengingatkan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dan mempersiapkan peralatan yang kalian punya agar materi yang Pak Iman sampaikan dapat kalian resapi dengan baik. Baik, langsung saja. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Materi ini masih ada kaitannya dengan materi minggu lalu yang berjudul kehidupan bernegara dalam konsep NKRI, yang mana materi minggu lalu berkaitan dengan materi bab 6 yang berjudul memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa dalam konteks NKRI. Ini yang jadi fokus kita adalah faktor-faktor yang mempengaruhi persatuan dan kesatuan bangsa. Langsung saja, kita tahu bahwasanya negara kita, negara NKRI, ini negara yang sangat unik anak-anak. Mengapa kok Pak Iman bilang unik? Karena negara kita negara yang punya ciri khas sendiri daripada negara-negara yang lain. Apa ciri khasnya? Mari kita identifikasi bersama-sama. Pertama adalah negara kita, jika ditinjau dari letak geografisnya, negara kita termasuk posisi yang sangat strategis. Kita lihat di gambar ada benua Asia, ini ada benua Asia dan benua Australia. Ini ada Samudra Pasifik dan ada Samudra Hindia. Ini jika ditinjau dari letak geografis, ini adalah membentuk posisi silang. Sehingga di sini sangat mempengaruhi persatuan dan kesatuan yang ada di dalam negara kita. Itu yang pertama, identifikasi yang pertama. Lalu yang kedua adalah negara kita merupakan negara kepulauan. Bayangkan saja antara satu pulau ini banyak sekali pulau-pulau kecil yang meliputi di dalamnya. Ini Pak Iman ambil contoh di daerah atau di provinsi Irian Jaya. Di Irian Jaya ini selain ada pulau besarnya, ternyata di sana juga ada pulau-pulau kecilnya yang berjajar atau yang terdapat di area daerah atau provinsi di Irian Jaya. Sehingga di sini kontur negara kita sangat unik, yaitu negara kepulauan. Dengan kondisi negara kepulauan ini yang terpisah-pisah, ini sangat mempengaruhi keberagaman yang ada di dalamnya. Ini masih di satu provinsi saja. Bayangkan kita ada banyak sekali provinsi besar, misal ada provinsi Jawa Timur, provinsi Jawa Barat, provinsi yang ada di Aceh, dan lain sebagainya. Ini dari kepulauan yang terpisah-pisah itulah, ini mempengaruhi keanekaragaman yang ada di dalamnya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah ini anak-anak, kondisi alam.
kondisi alam di negara kita ini banyak sekali kondisinya. Ada misal di daerah yang punya gunung-gunung yang besar, misal di daerah, kita ambil di daerah Jawa Timur, di mana di Probolinggo, di sana ada di sana ada Gunung Bromo. Misal di Gunung Bromo itu iklimnya sangat sejuk, sehingga dari iklim itulah akan memengaruhi keanekaragaman, akan mengaruhi budaya yang ada di daerah yang ada di Gunung Bromo itu. Lalu kita punya di daerah yang dekat pantai, misal ada di pesisir utara Jawa, misal di daerah, kita ambil di daerah Jawa Timur, misal di daerah Tuban, Lamongan, itu banyak sekali tambak dan laut Jawa ya, laut utara Jawa. Ini dari itu akan memengaruhi keadaan masyarakat yang ada di daerah tersebut. Lalu kita punya daerah yang terasering, artinya memang di daerah gunung tapi banyak sekali sawahnya. Misal di daerah Jawa Barat, ada di daerah Majalengka, itu kalau tidak salah itu daerahnya terasering, jadi persawahannya ada di bukit, sehingga di situ mengaruhi keadaan masyarakat yang ada di dalamnya. Nah, dari keadaan alam ini semuanya dan perbedaan kondisi alam ini akan mempengaruhi keberagaman yang ada di dalamnya. Sehingga ini adalah tantangan kita, apakah kita bisa menjaga atau tidak persatuan dan kesatuan bangsa yang terbungkus dalam satu identitas NKRI. Lalu selanjutnya, identitas yang selanjutnya adalah keadaan transportasi dan komunikasi. Kita tahu misal di daerah Jakarta ada busway, alat transportasi busway. Apakah di daerah lain sama ada busway juga? Ternyata tidak. Kita ambil di Surabaya, di daerah kita, ternyata tidak ada busway. Kita ambil di daerah terpencil, semisal di daerah mana ya, di daerah Madura, apakah ada busway? Ternyata tidak ada. Nah, dari keadaan transportasi inilah yang akan memengaruhi keadaan masyarakat yang ada di dalamnya. Sehingga ini merupakan tantangan juga. Apakah kita mampu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia apa tidak? Ini tantangan kita semua. Selain transportasi, tentunya juga ada alat komunikasi. Misal di Surabaya, di daerah kita sudah ada perangkat elektronik, yaitu telepon genggam, ada fitur WhatsApp misal. Bahkan di daerah Irian ada banyak yang megang telepon genggam. Apakah banyak yang punya fitur WhatsApp? Ini yang tidak sama antara daerah satu dengan daerah yang lain. Transportasi dan komunikasi ini juga memengaruhi persatuan dan kesatuan bangsa. Inilah keanekaragaman yang kita miliki. Lalu yang selanjutnya adalah penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Kita tahu bahwasanya kita tidak lepas di era globalisasi. Artinya globalisasi ini harus kita terima. Perubahan zaman ini harus kita terima. Permasalahannya adalah apakah di setiap daerah bisa menerima globalisasi ini? Apakah semua daerah atau daerah-daerah di Indonesia dapat menerima perubahan zaman ini? Ini yang menjadi pekerjaan rumah kita atau PR kita.
untuk menjawab identifikasi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Semisal kita lanjutkan, semisal di Pulau Jawa ini sudah petani saja sudah banyak yang punya laptop anak-anak, atau sudah banyak yang punya telepon genggam. Keadaan di Pulau Jawa ini tidak sama dengan keadaan di Kalimantan. Apakah sama keadaannya dengan daerah di Provinsi Jawa, terutama di Jawa Timur misal? Ini yang perlu kita identifikasi bersama. Jadi keadaan ini memang tidak harus disalahkan. Kok kenapa mereka tidak sama dengan kita? Tidak. Ini harus kita terima, kita identifikasi, dan kita perbaiki bersama-sama, sehingga mereka semua ini bisa atau mau menjadi bagian dari kita. Ini identifikasi terlebih dahulu terhadap keberagaman yang terjadi pada negara kita. Selanjutnya adalah dari identifikasi tersebut, lalu timbul pertanyaan, apakah bisa untuk bersatu? Negara kita bisa untuk bersatu? Jawabannya adalah kemungkinan bisa, pasti bisa. Saya yakin atau Pak Iman yakin pasti bisa. Mengapa Pak Iman bilang bisa? Pertama, kita ini sudah lama dijajah oleh negara lain. Artinya dari dijajah negara ini, kita pernah dijajah negara ini timbul rasa senasib dan seperjuangan. Rasa senasib dan seperjuangan ini dilihat dari cerita yang dahulu-dahulu. Jadi cerita atau sejarah kita pada zaman dahulu, yaitu pernah dijajah oleh negara lain. Dari cerita ini, dari sejarah masa lalu kita, negara kita ya maksudnya, ini yang dapat mendorong persatuan dan kesatuan bangsa, mendorong kita untuk bersatu dengan teman-teman kita yang lainnya. Itu adalah rasa senasib dan perjuangan. Lalu yang kedua adalah kita punya simbol Garuda Pancasila, dan di dalamnya ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Ini dari adanya lambang burung Garuda ini yang timbul suatu kebanggaan kita untuk mengakui dan memiliki bahwasanya negara kita adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Kita punya banyak sekali keanekaragaman yang ada di dalamnya. Ini timbul kebanggaan dan semangat untuk bersatu anak-anak. Lalu yang kedua lalu yang selanjutnya adalah adanya tekad atau keinginan untuk bersatu. Tekad dan keinginan bersatu ini sudah ada atau sudah pernah terjadi pada kejadian Sumpah Pemuda anak-anak, yang terjadi pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Dari kejadian ini timbul untuk ingin bersatu, bahwasanya kita sadar bahwa negara kita punya keanekaragaman suku, agama, ras, dan antar etnis. Ini yang dapat mendorong kita untuk bersatu dengan yang lainnya. Selanjutnya adalah adanya ancaman dari luar. Adanya ancaman dari luar. Misal Pak Iman ambil contoh, ini adalah di suatu wilayah, misal di wilayah Irian, karena di sana sangat bagus ya pemandangannya. Ini
akan menjadi ancaman. Misal ada negara yang ingin memboikot wilayah tersebut atau pulau tersebut. Ini timbul suatu ancaman, maksudnya timbul suatu rasa marah pada diri kita. Mengapa kok negara wilayah sebagus itu bisa diambil? Dari situ timbul tekad untuk marah terhadap negara lain. Nah, dari marahnya kita ini dapat mendorong persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi mendorong kita untuk bersatu dengan yang lainnya dalam mempertahankan wilayah tersebut agar tidak diambil oleh negara lain. Selanjutnya adalah adanya rasa untuk rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Sebagaimana rasa rela berkorban ini sudah dicontohkan oleh para pahlawan kita. Kita ambil contoh, ini adalah pahlawan nasional yaitu Bung Tomo, yang mana Bung Tomo ini mempertahankan atau bendera NKRI, bendera negara kita Indonesia. Ini dari semangat yang dicontohkan oleh Bung Tomo ini timbullah suatu keinginan kita untuk bersatu. Jadi semangat itu turun menurun dari zaman dulu sampai zaman modern sekarang ini. Lalu yang terakhir adalah adanya kesepakatan atau konsensus nasional. Konsensus nasional ini diwujudkan di dalam misal proklamasi kemerdekaan, ada Pancasila, UUD NRI tahun 1945. Ini merupakan bentuk-bentuk atau contoh dari konsensus nasional diwujudkan dalam hal itu. Dari konsensus nasional ini akan mendorong kita untuk bersatu dengan yang lainnya dalam mempertahankan NKRI. Itu yang dapat mendorong kita untuk bersatu dengan yang lainnya. Selanjutnya adalah jika kita sudah bersatu, maka ada saja yang menjadi hambatan kita. Lalu apa saja? Lalu yang jadi penghambat adalah pertama adalah masyarakat kita majemuk anak-anak. Dari masyarakat majemuk ini kan kita tahu kita berbeda suku, agama, ras, dan antar budaya. Kita ambil contoh yang paling sederhana adalah perbedaan bahasa. Bahasa kita memang bahasa Indonesia, tetapi di daerah-daerah punya banyak sekali bahasa daerah. Misal di Jawa Timur saja bahasa daerahnya berbeda-beda. Dari bahasa daerah yang berbeda-beda ini adalah yang jadi hambatan kita dalam membentuk suatu integrasi nasional dalam bingkai NKRI. Ini yang jadi hambatan kita dalam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Lalu selanjutnya adalah negara kita di tingkat geografi sangat luas. Ini akan mempengaruhi kita dalam menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa. Sehingga kita perlu modal dan usaha yang besar untuk mempersatukan kita semua. Selanjutnya adalah adanya ancaman baik dari dalam maupun dari luar. Ancaman dan ini yang jadi hambatan kita. Apakah kita masih mau atau tidak untuk menjaga identitas NKRI ini? Ini yang menjadi tantangan atau hambatan kita dalam menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Selanjutnya adalah yang jadi hambatan kita adalah ketimbangan pembangunan nasional. Maksudnya adalah di pembangunan nasional yang
ada di negara kita ini apakah merata atau tidak. Kita ambil contoh di Pulau Jawa saja ini sudah ada jalan tol. Di mana di Pulau Jawa saja ini sudah ada jalan tol. Apakah di pulau-pulau lain sudah ada jalan tol? Semisal Pulau Sulawesi atau Pulau Kalimantan. Ini yang jadi hambatan kita dalam menciptakan suatu persatuan dan kesatuan bangsa. Selain jalan tol, anak-anak, ada pembangunan gedung-gedung. Apakah di setiap daerah punya gedung-gedung yang sama? Ataukah punya rumah-rumah yang kumuh, misal? Inilah yang menjadi tantangan kita atau hambatan kita dalam menciptakan suatu persatuan dan kesatuan bangsa. Selanjutnya adalah, yang jadi hambatan kita adalah masih adanya rasa etnosentrisme. Misal di suku tertentu dia membangga-banggakan diri mereka masing-masing. Ini yang tidak boleh kita contoh. Sikap-sikap seperti ini yang tidak boleh kita contoh, tidak boleh kita tiru. Ini kita harus hilangkan sifat-sifat seperti ini agar persatuan dan kesatuan bangsa ini dapat terwujud. Itu anak-anak. Kalau ini tetap terjadi, rasa etnosentrisme ini tetap terjadi, maka timbul suatu perpecahan bangsa atau disintegrasi nasional. Itu yang jadi penghambat, saya rasa ini. Lalu selanjutnya adalah setelah kita mengidentifikasikan NKRI, kita mengidentifikasikan faktor penghambatnya dan faktor pendorongnya. Selanjutnya adalah saya beri tugas kelompok identifikasikan permasalahan dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Kita tahu bahwasanya negara kita kan negara yang luas dan majemuk, terbentang dari Sabang sampai Merauke, banyak sekali suku, agama, ras, antar etnis yang ada di dalamnya. Sehingga di sini kita harus meninjau keberagaman itu dari aspek-aspek yang ada. Nah, di sini di dalam kolom ini Pak Iman ambil 5 aspek sosial sama aspek agama. Silakan setiap aspek ini mengidentifikasikan contoh permasalahan. Misal aspek sosial, contoh permasalahannya apa? Silakan mengambil permasalahan, bisa dari internet, bisa mengambil dari koran dan lain sebagainya untuk dimasukkan dalam contoh permasalahan ini. Diringkas saja untuk contoh permasalahan. Lalu setelah contoh permasalahan, kalian identifikasi faktor penyebabnya dari contoh permasalahan ini. Apa yang menjadi penyebab dalam permasalahan yang kalian sebutkan ini ditulis. Setelah ditulis, maka identifikasikan akibatnya. Akibatnya maksudnya adalah jika tidak dilakukan, maksudnya jika permasalahan yang kalian sebutkan ini tidak dilakukan suatu kebenaran, maka akibatnya apa nantinya ke depannya. Kalau permasalahan ini tetap terjadi, maka kalian harus menulisnya di akibat ini. Setelah selesai akibat, maka bagaimana upaya penyelesaian yang menurut kalian pantas di dalam permasalahan tersebut. Silahkan ditulis di sini. Lalu begitu juga dengan yang aspek yang lainnya. Aspek budaya sama, secara kerjanya sama. Selanjutnya setelah itu, karena di GCR itu susah untuk mengirim file, maka saran saya adalah diketik di kolom komentar pribadi, satu saja yang ngetik, lalu kalian mark as done. Yang lain, yang anggota lain tidak perlu mengetik atau mark as done ini. Jika ditanyakan, silakan diketik di kolom komentar gitu. Baik, sekian video saya pada hari ini.
Terima kasih. Saran saya tetap semangat belajar, patuhi guru dan orang tua kalian. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi Santi Om. Am Jaya, salam kebajikan. Tetap semangat belajar menuju Indonesia yang kuat dan sehat. Terima kasih.